ada prinsip di dalam Islam itu yang sangat bagus, yaitu kemudahan. Agama Islam itu memudahkan, tapi bukan dimudah-mudahkan ya. Artinya selama ini itu boleh dan memang cenderung ada nuansa untuk bisa leluasa, dan itu tidak ngurang-ngurangin. Kan nggak ngurang-ngurangin kan antara beras dengan uang. Kan tidak ada sesuatu yang dikurangin di situ. Tidak ada sesuatu yang dikurangin dalam hal itu. Maka silakan, agama Islam itu mudah. Kenapa boleh pakai uang? Karena mengapa? Orang bagi-bagi kalau pakai makanan itu riskan, karena أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما memang ada perbincangan, dan ini sudah lama. Boleh tidak kalau dikeluarkan bukan dalam bentuk beras atau bukan dalam bentuk makanan itu, tapi dalam bentuk qimatuhu, harganya, nilainya. Memang dalam literatur hazanah akademik, buku-buku fikih, rata-rata jumhur menyebutkan makanan pokoknya yang dikeluarkan. Nah, ada memang sebelum yang lainnya itu Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan boleh dengan dengan dalam bentuk qimah, dalam bentuk uangnya, dalam bentuk harganya. Jadi tidak dikeluarkan dalam bentuk kurmanya atau dalam bentuk beras, tapi diganti dengan uang. Perlu kita sebutkan, dalam mazhab itu, mazhab yang populer, mungkin Bapak juga nggak begitu ini, tapi katakanlah karena sekarang orang berbicara tentang ini. Mazhab itu yang populer, mazhab itu sebenarnya guru yang populer itu ada 4, yaitu Abu Hanifah, lalu Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad. Yang tertua itu Abu Hanifah, yang tertua, dan oleh karena itu boleh dikatakan semuanya itu adalah murid Abu Hanifah ini, karena beliau yang tertua, yang paling tertua. Nah, dari 4 ini itu Abu Hanifah sudah duluan mengatakan boleh pakai uang, pakai harganya. Karena apa? Ya, Abu Hanifah melihat bahwa yang disebutkan oleh Nabi ini adalah standar umumnya gitu. Dan pada saat itu memang yang namanya makanan itulah yang paling berharga. Orang kalau sudah punya makanan di rumahnya ya aman, sudah aman. Nah, tapi rupanya Abu Hanifah membaca, mungkin pada saat itu sudah mulai, dan sekarang apalagi yang namanya uang itu lebih apa kira-kira? Lebih menenteramkan. Ya kan? Ibu-ibu kalau di rumah punya beras dengan punya uang, mana yang lebih tentram? Nah, itu kan mata duitan semua. Ya kan gitu. Jadi yang lebih menenteramkan itu punya uang. Karena kalau kita punya beras, itu masih banyak yang lain yang dibutuhkan. Untuk masaknya hari ini itu nggak bisa kayak dulu. Kayak dulu punya beras aman, masak itu gampang. Pakai batu bata ditata, lalu kemudian kayu 2 batang 3 batang selesai. Ya kan? Sekarang mana ada yang bisa masak pakai begitu? Minyak tanah sudah nggak ada, harus pakai gas. Ini nanti kalau pada hari raya gas nggak ada, pakai apa? Terus lagi, hari ini orang-orang itu nggak bisa makan hanya nasi. Kalau dulu kayaknya orang makan nasi saja itu biasa, tinggal pakai garam. Kalau mancing di depan rumah ikan sepat ada. Ya kan? Begitu. Ditambah lagi, hari ini itu banyak sekali orang jual makanan. Kalau dulu orang jual makanan itu kan nggak banyak. Warung itu kan nggak banyak. Di tempat kita sekarang itu jarak 1,5 kilo sudah ada rumah makan. Sudah ada rumah makan itu. Jadi apa artinya? Ya, orang kalau punya uang pasti bisa makan. Tapi kalau punya beras belum tentu bisa makan. Gitu. Apalagi tipe mahasiswa. Ya, mahasiswa kira-kira mau dikasih beras atau dikasih uang?
pasti dia akan milih uang. Jangan kan mahasiswa, ibu-ibu aja masih milih uang sejak tadi, ya kan? Gitu. Ya kan? Gitu. Karena apa? Ya apalagi di saat hari raya, mau masak ini mau masak itu, yang paling enak ya sudah beli jadi, ya kan? Ada uang. Nah, insya Allah juga hari raya masih buka juga itu, rumah makan Padang itu masih buka, ya kan? Ya. Ditambah lagi juga pada hari raya, ya lontong ini dan seterusnya. Dan juga masyarakat kita hari ini dan juga sebelumnya sudah terjadi, kebutuhannya itu rupanya di hari raya itu bukan hanya makanan pokok, bukan hanya makanan nasi, tapi lebih lagi membutuhkan roti, roti, lalu kemudian butuh minuman dan lain-lain. Ya, kalau ibu-ibu bukan hanya itu, termasuk anak-anak ya butuh baju baru dan seterusnya. Nah, berdasarkan inilah, wallahu alam, ya ini pandangan guru para fuqaha. Jadi Abu Hanifah itu terkenal ya dengan julukan Ustadzul Fuqaha, gurunya para ahli fikih gitu. Maka meskipun ya beliau sudah duluan, beliau sudah punya pandangan itu, maka Allah alam pandangan beliau sangat kuat. Maka silakan kalau ada yang mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk uang, meskipun iya. Berikutnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad cenderung udahlah pakai makanan pokok saja. Kira-kira begitu. Karena ngambil pesan secara tekstual dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang membanding-bandingkan mana kira-kira yang lebih kuat, satu orang dengan 3 orang gitu. Itulah karena zaman demokrasi gitu. Padahal sebenarnya yang ngikut Abu Hanifah ini banyak sekali juga. Sebelumnya ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lebih tua lagi ini, perlu diketahui. Ada Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau juga menetapkan boleh, nggak ada masalah. Pakai qimatuhu, pakai uang gitu. Nah, kalau di zaman kontemporer, rata-rata para ulama itu rata-rata Mesir, Indonesia dan seterusnya, Malaysia mungkin saya kira juga begitu. Memang rata-rata para ulama membolehkan pakai uang. Hanya yang saya ketahui hanya satu kelompok ulama yang tidak membolehkan, yaitu ulama Saudi. Saudi punya juga sejenis ulama, kibarul ulama. Itu memang tetap pakai makanan pokok saja. Kalau di sana kurma dan seterusnya. Inilah yang kemudian banyak disebutkan sebagai fatwa dari Hayatul Kibar al-Ulama as-Saudiyin, para as-Saudiyah. Jadi ulama di Saudi Arabia itu tidak membolehkan dengan pakai uang, tetap harus pakai makanan pokok gitu. Ya, kalau sekarang kalau dihitung sebenarnya dari majelis-majelis ulama yang ada di seluruh dunia ya kira-kira Saudi dengan yang lainnya gitu. Tapi belakangan saya mendapatkan informasi sudah mulai ada dari anggota ulama Saudi yang memfatwakan boleh pakai uang. Kenapa boleh pakai uang? Karena corona. Ini juga, ini aneh juga ini. Karena corona. Iya. Jadi coba bayangin, karena corona. Mengapa? Orang bagi-bagi kalau pakai makanan itu riskan karena corona katanya. Jadi udahlah pakai uang saja. Nah, ini sudah mulai. Wallahualam apakah sebentar lagi menjadi keputusan juga, tapi sudah mulai ada. Dengan demikian saya ingin menegaskan bahwa silakan, jangan ragu, jangan bimbang, nggak ada masalah pakai uang. Tapi kalau ada yang juga datang membawa beras atau ngasih langsung ke fakir miskin pakai beras ya sah saja gitu. Sah gitu, silakan gitu. Tapi dengan uang boleh, panitia menerima uang boleh, panitia menerima beras boleh. Lalu kemudian panitia nanti membagikan dalam bentuk beras, dalam bentuk uang juga boleh. Ditambah lagi Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada prinsip di dalam Islam itu yang sangat bagus, yaitu kemudahan. Agama Islam itu memudahkan, tapi bukan dimudah-mudahkan ya. Artinya selama ini itu boleh dan memang cenderung ada nuansa untuk bisa leluasa
dan itu tidak ngurang-ngurangin. Kan nggak ngurang-ngurangin kan antara beras dengan uang. Kan tidak ada sesuatu yang dikurangin di situ. Tidak ada sesuatu yang dikurangin dalam hal itu. Maka silakan, agama Islam itu mudah.